Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Waskita Zainal Abidin dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan explanation explanation motor. Ini adalah tugas ajar praktikum sistem pengendali elektrik. Oke, kita akan lanjut. Di sini anggota kelompok saya ada Muhammad Alif Zain Maulana, ada Nanda Arum, ada Mujahid Samil, ada Waskita Zainal Abidin saya sendiri, dan Muhammad Fauzan Muyasar. Oke, kita next saja. Oke, yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah konsep dasar motor. Yang pertama ada fisika motor, ada motor bracket, ada kontrol pengaplikasiannya seperti apa. Oke, kita lanjut. Fisika dasar motor. Kita masuk ke yang pertama. Prinsip elektromagnetik. Fisika motor listrik pada dasarnya bertumbuh pada prinsip elektromagnetik, yaitu interaksi antara arus listrik dan medan magnet yang menghasilkan suatu gaya mekanik saat arus listrik dialirkan ke kumparan pada rotor. Maka kawat berarus yang berada dalam medan magnet stator akan mengalami gaya dengan arah tegak lurus terhadap arus dan medan magnet. Gaya ini yang besarnya sebanding dengan kuat arus dan kerapatan flux magnet dapat menimbulkan torsi yang memutar pada proses motor. Yang mana gaya ini dijelaskan oleh Hendrik Lorentz pada tahun 1895 yang menyatakan bahwa gaya pada partikel bermuatan. Oke, kita next. Di sini kita mengenal prinsip elektromagnetik. Di sini ada rumusnya. F itu adalah gaya Lorentz, dalam satunya Newton, N, dan di sini ada muatan listrik atau dalam satunya Coulomb. Di sini efek atau medan listriknya, V fake ini kecepatan partikelnya, B fake ini medan magnet. Oke, kita lanjut aja. Itu mengenai prinsip dasar elektromagnetik. Di sini selain itu, berdasarkan hukum Faraday, apabila motor berputar di dalam medan magnet, maka akan terjadi perubahan flux magnet yang menimbulkan tegangan induksi yang mana disebut back electromotive force atau back EMF. Back EMF ini melawan tegangan sumber sehingga arus yang masuk ke kumparan berkurang, sehingga dapat membuat motor mencapai kondisi keseimbangan antara torsi yang dihasilkan dan beban yang digerakkan. Di sini ada rumusnya, yaitu iya adalah gaya gerak listrik atau GGL, kita bisa lihat di sini. Dengan satuan induksinya adalah volt, dan ya, N adalah jumlah lilitan kawat. Di sini ada rumus flux magnet atau Weber atau WB. Di sini ada laju perubahan flux magnet tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini akan menjelaskan fisika motor, bagian hubungan arus, medan magnet, dan torsi. Hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi pada motor DC sangat erat karena menjadi inti dari prinsip elektromagnetik yang menggerakkan motor. Ketika sebuah kumparan atau konduktor pada rotor dialiri arus listrik, maka arus tersebut akan menimbulkan gaya elektromagnetik akibat adanya hubungan dengan medan magnet yang dihidupkan oleh stator baik dari magnet permanen maupun lilitan tersebut. Menurut hukum Lorentz, kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya dengan besar gaya berbanding lurus terhadap kuat arus. Panjang konduktor dan kerapatan flux magnet, gaya-gaya ini bekerja pada sisi kumparan rotor sehingga membentuk momen puntir yang disebut torsi. Besar torsi pada motor listrik secara umum dapat dituliskan seperti rumus yang di bawah ini. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan tentang materi tentang motor bracket, yaitu struktur dan cara kerjanya mungkin akan saya terangkan. Motor bracket ini adalah motor DC bracket yang merupakan jenis motor listrik yang paling sederhana dan sudah lama digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang mana secara strukturnya motor ini terdiri dari stator yang dapat menghasilkan medan magnet maupun itu dari magnet permanen ataupun lilitan. Selain itu terdapat juga rotor berupa kumparan yang berputar. Komutator berbentuk cincin belah serta sikat atau bras yang terbuat dari karbon atau logam konduktor. Dan untuk cara kerjanya sendiri adalah motor DC Brasset berdasarkan hukum Lorentz harus dialirkan ke kumparan rotor melalui sikat dan komutator, maka hubungan antara arus dan medan magnet stator akan menghasilkan gaya elektromagnetik yang dapat mengumpulkan sehingga rotor bisa berputar. Komutator bersama sikat juga berfungsi untuk membalikkan arah arusnya setengah putaran.
yang mana agar gaya Lorentz yang dihasilkan selalu searah dan torsi tetap stabil. Oke, kita next. Di sini kelebihan dan kekurangannya untuk motor Brasset sendiri. Kelebihan motor ini adalah desainnya sederhana, biayanya murah, mudah dikontrol dengan hanya mengatur besar tegangan, serta arus maupun menghasilkan torsi awal yang tinggi. Sehingga motor ini banyak digunakan pada mainan, kipas, pompa sederhana, hingga peralatan rumah tangga. Namun, kekurangannya juga cukup signifikan, yaitu sikat dan komutator dapat mengalami gesekan secara terus-menerus, yang mana hal tersebut menimbulkan keausan, percikan listrik, atau spark, kebisingan, serta memerlukan perawatan secara berkala. Selain itu, efisiensinya juga lebih rendah dibandingkan motor brushless. Karena adanya gesekan mekanis dan panas pada sikat, dengan demikian motor brushless menjadi pilihan praktis untuk aplikasi ringan, tetapi untuk kebutuhan jangka panjang dan efisiensi tinggi biasanya lebih memilih kepada motor brushless yang akan saya sampaikan di materi selanjutnya. Di sini mungkin ada contoh pengaplikasiannya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke motor brushless, di sini ada mainan anak-anak, peralatan rumah tangga kecil, misal kipas dan lain-lain, perangkat otomotif, motor starter, pada mobil atau motor, wiper, serta sistem kaca jendela otomatis. Nah, untuk peralatan kantor itu ada printer, ada fotokopi, ada drive, CD atau DVD lama. Peralatan medis sederhananya misal ada pompa infus portable atau alat bantu yang skalanya kecil. Oke, lanjut. Di sini pengendalian arah dan kecepatan. Pengendalian arah dan kecepatan motor Pengendalian arah dan kecepatan motor DC sangat berkaitan dengan prinsip dasar elektromagnetik, yaitu hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Arah putaran motor ditentukan oleh arah arus yang mengalir di kumparan rotor. Apabila polaritas tegangan sumber di balik positif dan negatif ditukar, maka arah arus pada kumparan juga berubah sesuai hukum Lorentz. Perubahan arus dapat menyebabkan gaya elektromagnetik yang timbul ikut berbalik sehingga torsi berubah arah dan motor berputar ke sisi yang berlawanan. Prinsip sederhana ini yang dipakai pada rangkaian Hay-Bridge yang mana pengaturan kombinasinya saklar atau transistor memungkinkan motor menjadi berubah searah jarum jam maupun berlawanan dengan jarum jam. Oke, lanjut. Di sini ada kontrol kecepatan menggunakan PW. Kecepatan motor dikendalikan dengan cara mengatur tegangan efektif yang diterapkan pada kumparan. Metode paling efisien adalah menggunakan BWM, yang sumber tegangan DC tidak diubah secara analog, melainkan diberi pulsa on-off dengan fluktuasi frekuensi tinggi yang besar. Kecepatan motor ditentukan oleh duty cycle, yaitu perbandingan lama waktu sinyal on terhadap periode total pulsa. Duty cycle besar berarti motor menerima tegangan rata-rata lebih tinggi sehingga arus lebih besar, medan magnet lebih kuat, dan putaran lebih cepat. Sebaliknya, apabila duty cycle-nya lebih kecil, maka akan membuat motor berjalan lebih lambat. Keunggulan kontrol PWM adalah efisiensi tinggi. Motor tetap mendapatkan torsi cukup besar meskipun kecepatan rendah, dan panas yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan pengaturan kecepatan berbasis resistansi. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke motor failures atau penyebab umum kegagalannya, yaitu di motor ini ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah keausan mekanis atau bearing atau sikatnya, overheating, short circuit di kumparan, dan beban berlebih atau kondisi operasi yang tidak sesuai. Oke, lanjut. Keausan mekanis atau mechanical wear. Keausan mekanis terjadi akibat gesekan yang berulang pada komponen motor, seperti bearing, brush, sikat, atau komponen putar lainnya. Yang pertama, bearing berfungsi sebagai penyangga poros motor agar berputar dengan halus. Gesekan berlebih akibat kurang pelumas atau misalignment, ketidakselarasan poros, menyebabkan aus atau getaran dan bisingan. Yang kedua ada brush pada motor DC atau motor universal aus karena kontak terus-menerus dengan komutator. Untuk dampaknya, suara berisik, getaran, motor macet, konsumsi daya meningkat. Dan apa sih solusinya? Solusinya adalah perawatan efektif, pelumas, balancing rotor, penggantian bearing atau brush secara berkala. Untuk perhitungan
kita mendapatkan sebuah rumus di sini perhitungan umur bearing. Rumus umur bearing berdasarkan standar ISO dan ABME itu ini. Bahwasanya di sini L10 ini menambahkan umur bearing dalam jangka putaran 90% keandalan. Dan di sini maksud C per P adalah C ini kapasitas beban di mana dinamis. Dan P ini beban equivalent pada bearing. Dan P ini eksponen 3 untuk ball bearing dan 10/3 untuk roller bearing. Makanya di sini terciptalah rumus seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada overheating yang kedua, atau panas berlebihan. Motor listrik menghasilkan panas selama bekerja. Jika panas tidak terkontrol, isolasi kawat kumparan akan menurun kualitasnya sehingga memperpendek umur motor. Penyebab overheating, yaitu pendinginan kurang, kipas motor rusak, atau ventilasi tertutup. Yang kedua, arus berlebihan atau overcurrent. Yang ketiga, ada tegangan supply tidak stabil atau over voltage, under voltage itu sama saja. Dan yang keempat terakhir adalah lingkungan kerja panas atau berdebu. Dan kita lihat di sini ada dampaknya adalah isolasi meleleh, resistansi lilitan berubah, motor terbakar, seperti itu. Nah, di sini kita bisa memprediksi atau menghitung, lebih tepatnya perhitungan kenaikan suhu atau temperatur rise. Di sini saya mendapatkan rumus ini. AT adalah kenaikan suhu lilitan dan air cold itu adalah resistansi lilitan pada suhu kerja. Kalau cold itu resistansi lilitan pada suhu awal. Dan 234,5 adalah konstanta untuk tembaga. Kenaikan suhu harus sesuai kelas isolasi motor. Misalnya kelas F max di 155 derajat. Nah, itu bisa dihitung, teman-teman. Oke, lanjut. Short circuit di kumparan atau turn. Di sini short circuit hubungan hubungan pendek atau short antara lilitan kumparan motor terjadi jika isolasi antar kawat tembaga rusak. Penyebabnya satu, overheat panjang, getaran motor menyebabkan gesekan antar lilitan, dan ketiga, kontaminasi atau kelembapan minyak, debu atau konduktif lainnya seperti itu. Dan untuk dampaknya sendiri harus meningkat drastis, motor trip atau putus fast. Dan kedua, efisiensi motor menurun. Yang ketiga, overheating semakin parah yang kita sebutkan sebelumnya. Perhitungan arus hubungan singkat atau simplifikasinya adalah ISC arus hubungan singkat itu adalah V tegangan supply dan ZX itu ada impedensi total kumparan ketika terjadi short dan ZG turun drastis sehingga AC melonjak seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada beban berlebihan atau kondisi operasi tidak sesuai. Motor memiliki kapasitas daya yang tertentu terdapat di nameplate. Jika motor digunakan di luar spesifikasinya, beban berlebih, itu pasti arus dan panas akan meningkat. Penyebab umum biasanya satu, beban mekanik lebih besar dari daya motor. Motor dipakai dalam dirty cycle berat tanpa jeda pendinginan. Yang ketiga, salah memilih motor untuk aplikasi tertentu. Dampaknya satu, penurunan efisiensi, umur isolasi motor lebih pendek dan kerusakan bearing. Perhitungan daya mekanik motor. Payout daya keluaran motor sama dengan TKW. T adalah torsi motor, W adalah kecepatan sudut. Dengan N atau putaran RPM yaitu W 2 PN per 60 seperti itu. Di sini kita lanjut setelahnya yaitu beban berlebih masih pada yang tadi. Yang pertama adalah efisiensi motor itu seperti apa? Jika beban terlalu tinggi, efisiensi N menurun dan arus akan signifikan. Jadi ya, N sama dengan PO dan PN kali 100. Nah, itu adalah cara mengukur efisiensi motor tersebut. Dan di sini saya akan sedikit membacakan ringkasan tabel penyebab kegagalan motor. Yang pertama, kawasan mekanik, overheating, short circuit, dan beban berlebih. Dan saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kegagalan dan perawatan motor. Nah, ini masih dalam materi sebelumnya, tapi ini adalah tips pemeliharaannya itu seperti apa sih, gitu kan. Agar motor tetap awet dan terhindar dari kegagalan, berikut adalah langkah-langkah perawatannya. Satu, pemeriksaan rutin. Dua, proteksi listrik. Tiga, operasian sesuai spesifikasi. Maksud ada pemeriksaan rutin adalah cek kondisi bearing dan lakukan pelumas berkala. Pastikan sikat dan bras tidak aus berlebih untuk
Motor brushed. Bersihkan motor dari debu, kotoran, dan kelembapan. Proteksi listrik maksudnya adalah gunakan fuse atau circuit breaker untuk mencegah arus berlebih. Tambahkan off-road relay untuk melindungi motor dan beban berlebih. Gunakan proteksi suhu, misalnya thermistor atau sensor suhu untuk mencegah overheating. Operasikan sesuai spesifikasi yang tertera. Dengan melebihi beban minimal atau nominal motor tersebut, pastikan suplai tegangan sesuai dengan rating motor. Hindari penggunaan motor di lingkungan ekstrim, panas berlebih, kelembaban tinggi, debu pekat, tanpa proteksi tambahan. Oke, kita lanjut. Di sini masuk ke brushless motor dan komutasi. Di sini akan membahas perbedaan brushed motor dan brushless itu apa sih sebenarnya? Dan cara kerja brushless motor itu seperti apa? Dan menghasilkan torsinya itu seperti apa? Komut- Komutasi elektronik yang pertama adalah sensor versus sensorless. Itu seperti apa? Yang terakhir adalah pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, kita masuk yang pertama nih. Perbedaan brushed dan brushless. Motor listrik DC umumnya ada dua jenis, yaitu brushed dan DC motor BDC dan brushless motor DC motor yaitu BLDC. Aspek yang pertama, komutasi nih pertama. Untuk BDC ada mekanis brush dan komutator. Untuk BLDC, elektronik switching dengan transistor driver. Komponen bergeraknya rotor dengan lilitan. Kalau BLDC, rotor dengan magnet permanen. Umur pakai lebih pendek karena brush aus, lebih panjang tanpa brush. Dana tinggi, ganti brush, komutator aus. Kalau BLDC rendah. Efisiensinya sekitar 75 sampai 80%. Kalau untuk BLDC-nya 85 sampai 90% suaranya. Untuk BDC lebih berisik. Kalau untuk BLDC lebih senyap. Untuk kontrol kecepatan sederhana, atur tegangan, udah jadi. Kalau BLDC kompleks, masih ada driver elektronik dan sensornya. Untuk aplikasinya mainan, kipas, peralatan rumah. Kalau untuk BLDC sendiri, drone, robotik, EV, aplikasi presisi yang tinggi seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Cara brushless motor menghasilkan torsi. Pada BLDC, magnet permanen dipasang di rotor dan kumparan di stator. Arus listrik pada kumparan menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet rotor yang akan menciptakan torsi. Prinsip dasarnya itu mudah sebenarnya. Ini masih menggunakan gaya Lorentz. F I kali L kali B. Di mana di sini F adalah gaya Lorentz, I adalah arus konduktor, L adalah panjang kawat dalam medan magnet, dan B adalah induksi magnet. Untuk torsi motor simplifikasinya dengan T torsi, dan di sini ada konstanta tergantung desain motornya seperti apa, dan I adalah arus fasa. Di BLDC, torsi dihasilkan dengan mengukur fasa arus di stator agar selalu menarik dan mendorong kutub rotor. Ini dilakukan oleh komutasi elektronik. Oke, lanjut. Di sini adalah komutasi elektronik, sensor versus sensorless. Sensor base BLDC menggunakan Hall effect sensor atau resolver atau encoder untuk mendeteksi posisi rotor. Yang kedua, driver elektronik membaca posisi rotor dan memberi arus ke fasa yang tepat. Kelebihan yaitu akurat, cocok untuk kecepatan rendah, robotik, dan servo. Kekurangannya ya biaya lebih tinggi, rentan kerusakan sensor. Untuk sensorless BLDC, posisi rotor ditentukan dengan membaca back EMF, electromotive force, dari kumparan saat motor berputar. Dan yang kedua, tidak ada sensor fisik, lebih murah, lebih tahan lingkungan, dan keras. Dan untuk kelebihannya sendiri ringan, murah, minim komponen. Untuk kekurangannya sudah dioperasikan pada kecepatan rendah atau back EMF rendah. Rumus back EMF itu ada I back EMF voltase dan konstanta back EMF dan kecepatan sudut rotor. Di mana di sini adalah I sama dengan konstanta back EMF dikali kecepatan sudut rotor. Oke, lanjut. Pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi, di mana PWM-nya adalah pulse width modulation, adalah metode mengatur tegangan rata-rata motor dengan duty cycle atau rasio on-off sinyal. Rumus tegangan rata-rata tersendiri adalah V average dikali V in. Nah, di sini adalah pertama,
Big EMF atau V-nya itu konstanta dan Big EMF dan kecepatan sudut rotor seperti sebelumnya. Di mana dampak PWM ini adalah kecepatan motor dikontrol dengan mengubah suhu duty cycle. Efisiensinya lebih efisien dibanding kontrol kontrol resistif. Torsi halus, PWM dengan frekuensi tinggi membuat motor berputar lebih halus. Noise-nya frekuensi PWM rendah, suara dengungannya rendah. Kalau frekuensi tinggi, lebih senyap tapi driver lebih panas. Di mana PWM yang diatur dengan benar mengurangi rugi daya. Jadi efisiensi motor seperti itu. Oke, lanjut kontrol listrik lanjutan, di mana di sini adalah ada transformasi Clark dan Park. Kita akan menjelaskan dasar pemahamannya dan mengapa harus sinusoidal itu optimal. Dan yang ketiga itu ada konsep space vector modulation FVM untuk motor presisi. Yang keempat adalah implementasi dasar FVM dengan simulasi. Oke, kita pertama di sini ada transformasi Clark dan Park. Transformasi Clark dan Park digunakan untuk mengubah sistem arus tiga fasa menjadi koordinat 2D dan tujuannya adalah mempermudah pengendalian motor, BLDC, PMSM, dan induksi dengan memandang arus atau tekanan dalam kerangka koordinat yang tetap atau berputar bersama rotor. Satu, transformasi Clark, di mana transformasi ini mengubah tiga sinyal arus fasa menjadi dua komponen ortogonal. Komponen netral dan ini mengubah tiga fase menjadi 2D stator frame. Di sini ada tabelnya, di mana arus di sumbu AB frame, di mana 0 jika sistem seimbang dan hasilnya adalah sinyal arus tiga fasa dipresentasikan dalam bidang dua dimensi atau vektor arus. Oke, next. Transformasi Park. Transformasi Park memutar koordinat AB menjadi diki atau rotor fixed frame sehingga kontrol motor menjadi mirip motor DC. Sumbu D mengontrol flux, sumbu Hi mengontrol torsi. Dengan ini IDDID ini komponen arus suhu di flux dan IQ ini adalah komponen arus sumbu Hi. Dan ini cos theta ini adalah sudut rotor atau posisi medan magnet rotor. Interpretasinya ketiga fase menjadi kontrol dua variabel saja, memudahkan algoritma kontrol motor seperti VOC, Field Oriented Control. Oh ya, sebelumnya untuk gambarnya sendiri itu ada di sebelah sini, sebelah kiri, transformasi Park. Dan kita lanjut ke transformasi hubungan dengan torsinya. Untuk motor PMSN atau BLDC, torsi TC dapat ditulis seperti berikut, di mana P adalah jumlah pasangan kutub, AC adalah flux magnet permanen, dan IQ adalah arus sumbu Qi. Di mana kontrol fokus ke IQ untuk torsi ID untuk mengatur flux biasanya dijaga 0 untuk efisiensi maksimum seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Tulisnya adalah mengapa arus sinusoidal itu optimal. Motor AC terutama PMSM, BLDC, sinusoidal, dan induksi secara alami bekerja paling efisien jika arus fase sinusoidal. Alasannya mengapa sih? Medan magnet searah dan stabil, efisiensi maksimum, maksimum, dan yang terakhir adalah torsi konstan. Di mana di sini rumus tegangan dan arus sinusoidal tiga fasa dapat dilihat di bagian kanan seperti ini. Dan untuk gelombang sinusoidal tersendiri itu gambarnya adalah seperti ini dan arus sinusoidal yang sama dalam sistem ini, di mana sistem tiga fase seimbang dan tidak ada arus yang netral. Dan di sini adalah vektor ruang atau space vektornya. Ketiga arus sinusoidal dapat direpresentasikan sebagai vektor. Vektor ini berputar dengan kecepatan konstan sehingga menghasilkan medan magnet konstan dan torsi konstan. Seperti itu. Oke, lanjut di sini adalah space vector modulation atau SVM, SVM. Digunakan untuk mengontrol inverter tiga fasa agar menghasilkan tegangan dan arus sinusoidal yang halus. Dengan cara ini, distorsi harmonisasi berkurang dan motor putar lebih efisien dan stabil. Lanjut.
Konsep SVM itu sendiri adalah untuk kontrol presisi, konsep dasarnya inverter 3 fase memiliki 8 vektor tegangan, 6 aktif dan 2 nol, dikombinasikan dari vektor-vektor ini dapat dipresentasikan dalam bidang 2 dimensi adalah A, B plan. SVM bekerja dengan memiliki urutan penyalaan saklar interval sehingga vektor resultan mendekati bentuk lingkaran atau sinusoidal ideal. Hasilnya, yaitulah gelombang arus sinusoidal dengan THD total harmonic distribution rendah. Mengapa SVM presisi? Manfaat DC bass maksimal, arus sinusoidal halus, harmonisasi rendah, dan respon cepat cocok untuk kontrol motor resi seperti PMSM pada kendaraan listrik atau robot industri seperti itu. Oke, next. Di mana di sini adalah implementasi dasarnya. Input referensi tentukan tegangan arus yang diinginkan dari kontrol VOC. Transformasi Corp. Ubah referensi ke koordinat AB. Tunjukkan sektor. Lihat di sektor mana vektor referensi berbeda. 6 sektor total. Hitung waktu duel T1, T2, T0. Waktu pemakaian vektor aktif dan 0 dihitung agar rata-rata hasil sama dengan referensi. Switching inverter. Jalankan urutan on-off transistor sesuai T1, T2, dan T0. Simulasi biasanya dilakukan di MATLAB, Simulink, atau software motor kontrol untuk melihat bentuk gelombang arus yang mendekati sinusoidal seperti yang di samping ini. Oke, lanjut. Di mana di sini ada motor datasheet. Membaca datasheet motor diperlukan untuk memahami batas aman tegangan, arus suhu, kemampuan mekanis, torsi, kecepatan daya, serta parameter listrik RLKTKE yang digunakan dalam desain kontrol. Seperti itu. Oke, lanjut cara membaca datasheet motor. Yang pertama adalah identifikasi jenis motor dulu. Pastikan dulu jenis motornya itu apa nih. DC Blast atau BLD, SM atau induksi AC dan sebagainya. Jenis motor menentukan bagaimana parameter digunakan dalam desain kontrol. Yang kedua, perhatikan tegangan dan arus nominal. Tegangan nominal FVN, arus nominal IN, pentingnya untuk memilih drive yang sesuai kapasitas ini. Yang ketiga, lihat kecepatan, torsi nominal. Kecepatan nominal N, kecepatan proses motor yang diberikan tegangan arus nominal. Torsi nominal, TN, torsi kontinu yang dapat dihasilkan tanpa overheating. Overheating. Torsi puncak, torsi maksimal saat sebelum motor mencapai batas thermal atau magnetik seperti itu. Untuk contohnya itu ada di sebelah sini. Di sini adalah memaparkan datasheet motor itu seperti apa sih sebenarnya. Oke, lanjut. Di sini adalah yang keempat, yang keempat adalah cek parameter listrik. Yang kelima, perhatikan rating daya. Yang keenam, untuk yang keenam itu ada cek data intersiasi atau friksi. Yang ketujuh, parameter tambahan. Maksudnya cek parameter listrik itu resistansinya berapa, induktasinya berapa, baik IMF-nya berapa, torsinya berapa. Untuk nomor 5 sini rating daya itu power ratingnya berapa, efisiennya berapa, dan seterusnya. Oke, lanjut. Di sini adalah parameter kunci wajib diperhatikan saat membaca dataset motor. Satu, elektrikal. Dua, mekanikal. Tiga, thermal. Empat, konstruksi. Di mana elektrikal adalah tegangan nominal, arus nominal, resistensi, induktansi, konstanta, KE atau KT. Mekanikal di sini adalah torsi nominalnya berapa, maksimumnya berapa, kecepatan nominalnya, inersia rotor. Thermal atau suhu kerja maksimum berapa, kelas isolasinya, daya disipasinya berapa. Konstruksi, jumlah kutubnya, jenis sensornya, tipe koneksinya, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Di sini adalah konsep feedback control dan PID. Di mana di sini konsep ini di mana sistem kontrol umpan balik penggunaan informasi dari output untuk menyesuaikan input dengan tujuan mencapai atau mengendalikan motor secara akurat dan mempertahankan target yang diinginkan. Oke, lanjut. Di mana konsep feedback control ini adalah satu prinsip dasarnya. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem loop tertutup, closed loop, yang dilalui sinyal atau informasi dalam sistem umpan balik. Konsep ini merupakan inti dari semua sistem otomatis yang dapat mengkoreksi dirinya sendiri. Dua, pengendalian proporsional atau P-nya. Pengendalian proporsional bekerja pada menghitung sinyal koreksi yang sebanding langsung dengan besarnya kesalahan saat ini. Kesalahan ini adalah perbedaan antara nilai yang diinginkan, set point-nya, dan nilai yang diukur dari sistem. Secara sistematif hubungan ini dan dituliskan. Yang ketiga, pengendalian proporsional derivatif, pengontrol umpan balik yang menghubungkan dua elemen untuk meningkatkan kinerja sistem aksi proporsional P dan aksi derivatif.
Pengendalian ini dirancang untuk mengatasi kelemahan utama dari pengontrol murni, yaitu kecenderungannya untuk berisolasi, bergetar, dan memiliki overshoot yang besar, seperti itu. Oke, lanjut. Next, di sini adalah PID kontrol umpan balik sederhana. PID adalah proportional integral derivative, adalah jenis pengontrol umpan balik. Pengendalian ini bekerja dalam menyesuaikan output secara terus-menerus berdasarkan tiga parameter utama yang mengukur kesalahan antara nilai dan yang diinginkan dan nilai aktualnya. P itu adalah apa? Proporsional. I adalah integral dan D adalah derivatif. Oke, lanjut. Di sana ada regeneration braking. Mengubah energi kinetik kendaraan saat melambat atau mengerem menjadi energi listrik yang dapat disimpan kembali ke baterai, bukan dibuang sebagai panas, sehingga memaksa arus mengalir kembali ke baterai untuk mengisinya ulang. Itu adalah pengertian dari gradation braking. Di sini akan saya sedikit menjelaskan prinsip kerjanya seperti apa dan perbedaan dengan regeneration braking ini tuh apa. Prinsip kerjanya regeneratif braking adalah motor bekerja sebagai generator saat pengereman. Cara kerjanya seperti apa? Pengemudi menekan pedal rem, kontrol mengubah fungsi motor listrik menjadi generator, energi kinetik roda diubah menjadi energi listrik, energi listrik dikembalikan kepada baterai. Perbedaan dengan rem konvensional adalah rem bisa membuang energi dalam bentuk panas melalui gesekan, sedangkan regenerative braking memanfaatkan kembali energi tersebut untuk menjadi baterai, apa yang sudah disebutkan di atas. Oke, lanjut. Di sini manfaat di kendaraan listrik, efisiensinya lebih tinggi, pengisian ulang baterai saat berkendara, pengurangan kausan arem mekanisnya, ramah lingkungan, efisiensi energi berkontribusi pada pengurangan konsumsi energi total dan emisi karbon tidak langsung. Manfaat di sistem otomasi dan industri. Penghematan energi, masih sama. Pengendalian yang lebih presisi, pasti. Efisiensi biaya operasional, dukungan ke sistem smart grid. Kontrol motor industri modern seperti pada conveyor dan lift menggunakan regenerasi untuk efisiensi energi dan presisi. Prinsip ini mengubah motor menjadi generator saat mengerem atau menahan beban, mengubah energi kinetik kembali menjadi energi listrik. Tidak hanya menghemat biaya operasional dan energi, tetapi juga memungkinkan kontrol beban yang lebih akurat, bahkan berpotensi mendukung sistem smart grid dengan mengembalikan energi ke jaringan, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ucapan terima kasih saya atas presentasi saya. Mungkin jika belum paham bisa diputar ulang video saya ini dan dibaca secara mendalam, didengarkan secara mendalam. Mungkin dari aku sekitar Zainal Abidin. Terima kasih dan cukup sekian.